Shalom, sahabat BSK, ya. Kita malam ini akan mulai. Mari kita berdoa, saya ajak kita semua berdoa. Bapa, kami mau jadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Malam hari ini kami menyembah-Mu dengan sujud tersyukur di hadapan-Mu, siap mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua untuk kami mengerti sabda dan perintah-Mu sebagaimana yang Kau mau. Beri kami iman, percaya, supaya firman-Mu itu bersama Roh Kudus dijadikan dalam hidup setiap kami, dan kami punya hati untuk membuka hati, merelakan hati kami ketika Tuhan bentuk seperti firman. Ketika kami mau juga seperti para murid yang mau mentaati Engkau Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Selamat dalam hidup kami. Hidup kami setelah waktu yang ada sebelumnya dalam tangan-Mu. Roh Kudus kuasai kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami serahkan BSK malam hari ini. Yang belum bersama dengan kami, Tuhan sertai juga. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, baik, silakan. Setengah jam pertama kita buka dengan sesi tanya jawab, ya. Atau saudara selama 1 minggu ini setelah mendengarkan kembali, membuka kembali catatannya, mendengarkan kembali apa yang disampaikan yang diupload oleh Pak Steve, ngalamin apa selama seminggu, boleh sharing juga, ya. Atau muncul pertanyaan, boleh ditanyakan di sini. Sebelum kita maju step by step, saya mau pelan-pelan kita berjalan bersama. Begitu kita tahu goal kita, tujuan kita yang hidup memuliakan Tuhan dengan berbuah, dan nanti jadi mempelainya yang dengan pakaian kain halus yang berkilau-kilau putih, berkilau-kilauan, perbuatan benar warna kudus, akan disekap beberapa hal yang lebih dalam sampai kita ini lebih terbuka dan kita mau ke sana, ya. Dan seperti Nikodemus, kita mau lihat kemuliaan itu dan kita mau masuk ke dalamnya. Pak Unda, kalau yang untuk perempuan Samaria itu setelah peristiwa itu memang tidak ada informasi, maksudnya ada apa ya, maksudnya setelah status daerah Samaria masih sama, atau mungkin setelah itu ada apa ya, ada pertobatan besar-besaran atau kegerakan rohani setelah mungkin dari si wanita itu ya Pak? Memang nggak ada informasi. Iya. Harusnya ada, cuman saya mungkin belum menggali lebih dalam, ya. Karena itu kan pasti itu mengguncangkan kan. Iya. Mengguncangkan karena daerah Samaria selama ini kan dia pemahamannya karena dia dianggap tidak genuine asli dari Yahudi, sehingga dia membuat tempat bait Allah sendiri di Gunung Gerizim. Kemudian dia punya kayak Taurat sendiri, Taurat Musa aja, nabi-nabi dia nggak ikuti. Begitu berjumpa dengan Yesus, perempuan Samaria ini berubah total. Dia mengerti yang disembah sesungguhnya Yahweh itu ternyata sebagai bapaknya, father, ayah atau papa. Frontal dia kan, itu dia cerita soal kampung, ya. Itu kalau saya dulu pernah baca atau apa ya dengar, ya, itu bergulir terus itu, ya. Apalagi jatuh Yesus ngajarnya kan terus kan, dia selalu orang Samaria murah hati, ya. Dia sejak itu dia cerita tentang Samaria terus banyak. Ya, beberapa itu kemudian misalnya 10 orang kusta, ya. 10 orang kusta itu yang satu balik itu ternyata orang Samaria, gitu ya. Jadi sekaligus Yesus mau menunjukkan kepada orang Yahudi yang di Yehuda ini bahwa lihat, kalau orang percaya kepadaku ini dipakai juga seperti itu loh. Seperti contoh yang untuk orang Yahudi. Kamu selama ini yang merasa genuine, merasa ahli waris dan sebagainya. Kalau pertanyaannya Pak Bambang kemarin, tadi ya yang dihapus itu ya, orang Yahudi kenapa Yesus ngomong perlu kirbat baru, karena dia nganggap paling benar, ya, nganggap bahwa Taurat dia anak Allah dan sebagainya, sehingga kalau Yesus mau ngajar tentang hal yang baru, misalnya tentang kuasa yang baru kaitan dengan mempelai, tidak bisa terima. Nah, dia banyak pakai Samaria, ya. Apalagi kemudian ketika kisah 1 ayat 8 itu, ya, jadi saksiku di
Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Jadi semakin banyak orang, saya lupa tuh, rasul siapa kemudian masuk ke Samaria. Ya, Pak Thomas, saya coba nanti saya cari draftnya lagi. Ada satu rasul kemudian kisah rasul itu dia masuk ke Samaria. Orang Samaria. Jadi orang Samaria mulai mendapat secara dengan rumah Samaria, kemudian dapat secara khusus. Orang Samaria juga akhirnya gerak semua itu. Karena waktu kisah rasul itu kemudian rasul-rasul kan tersebar tuh. Ada yang ke situ, ya. Ada yang sampai ke sengaja masuk di Samaria lagi. Karena Yusuf beritanya Yerusalem, di mana roh dicurahkan, ya. Kemudian Yudea, Samaria, ujung bumi. Jadi digarap betul Samaria itu. Tapi teraturnya jelas pasti ada, Pak. Nanti coba ya, nanti Pak Anda coba cari, saya coba cari. Nanti bisa dilihat. Begitu Pak Andi sementara. Ya, memang orang Samaria memang istilahnya emang secara memang tidak orang Israel memang nggak bergaul sama mereka itu ya, orang Yahudi nggak bergaul sama mereka dan dianggap kafir gitu ya Pak. Ya setengah kafir karena dia tidak asli karena dia kawin campur gitu ya. Jadi tidak boleh masuk Bait Allah. Itu kita bisa lihat ke zaman Esra nggak salah. Kembali dari pembuangan itu mereka kan mau balik bangun Bait Allah. Orang Samaria mau sama-sama. Cegah nggak boleh. Nggak. Kamu selama ini sudah tidak bisa menjaga kemurnian ya dari keturunan ilahinya gitu, nggak bisa, nggak boleh. Nah itu orang Samaria mungkin tersinggung. Oke, nggak mau dia jual sendiri Bait Allah itu Gerizim gitu. Ya Pak, makasih Pak. Ya, masih ada silakan. Atau sharing Anda ngalamin apa. Saya harap setiap kali BSK Anda sebelum masuk kembali saya ngerti, percaya, melakukan, nanti Anda akan menikmati bagaimana Tuhan pimpin untuk prosesnya cepat terjadi. Ini bukan pengetahuan, tapi Anda betul-betul sebagai ranting dipasok firman Tuhan, Anda merasakan progresnya untuk betul-betul mulai saat itu masuk unsur-unsur haranya itu ya. Air kudus, firman Tuhan kudus mulai besar, keluar buah-buah, pengobatan ya, mulai jadi saksi bersaksi sampai buah roh muncul, ada desakan baru. Saya harap begitu ya. Jadi BSK ini betul-betul stadinya studi yang betul-betul ini kehidupan. Baik, silakan. Shalom Pak Andi, Pak Bambang. Shalom Pak, sorry. Ini saya paling belakang malah datangnya, masuknya. Enggak apa-apa, ada ayat yang paling belakang, kemudian akan bisa menjadi terdahulu juga. Waduh, nggak berani Pak saya Pak. Takut kualat Pak. Oh, kualat ya. Ya kita nggak ada kualat. Silakan, ada yang lain yang mau bertanya lagi atau mau sharing? Pak Bambang jadi tanya itu Pak Bambang, yang dihapus sudah ditanya ya? Jadi nggak tanya itu? Nggak jadi Pak, nggak jadi itu. Saya pikir-pikir lagi, gini, lahir baru itu kan masalah iman kan gitu kan ya. Kalau kantong anggur yang baru itu kan masalah kapasitas. Oh, benar gitu ya? Gitu loh, bahwa itu saya nggak tahu, lahir baru dikasih kantong yang baru, tapi berjalan waktu kan kantong ini kan juga harus diperbarui terus kan gitu kan ya. Kalau yang hidup baru tadi kan enggak kan, cuma sekali kan gitu kan ya. Logikanya kan gitu kan ya. Kapasitas ini kan yang harus wadahnya ini kan harus diperbarui terus kan gitu. Cara memperbarui Tuhan itu kan bukan yang lama diambil terus diganti yang baru kan enggak. Kita kan diproses kan. Orang kan kadang-kadang kan salah baca kalimat kan gitu kan ya. Dipikir kalau dikasih baru itu, oh yaudah nih loh, dituker gitu loh. Kan, yeah. Kalau kita membayangkan diperbarui itu kan dituker kan gitu kan ya. Dari yang lama, ini loh saya ganti, kasih yang baru kan gitu kan ya. Nah, padahal proses ganti ini kan Tuhan kan pakai proses kan gitu kan ya. Kita kan bukan diganti kantong, itu cuma diganti kantong kan gitu kan ya. Kita kan lewat proses kan ya. Itu Pak, sorry Pak. Ya? Enggak lebih kita akan lebih nangkepnya lebih jelas nanti kalau Bang. Itu kalau kita lihat konteksnya di Alkitab itu nanti
ayat ya, yang ada Matius, Lukas itu ada ya. Itu sebenarnya awalnya konteks ketika para murid-murid Yohanes, orang Farisi nanya kepada murid-muridnya Yesus tentang hal puasa. Murid-murid kami, orang Farisi, murid Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis ya, puasa karena muridmu tidak. Jawab bahwa sebelum ngomong kantong anggur ya. Ya. Jawabnya begini, dia jawabnya selama mempelai ada ya, sahabatnya nggak perlu puasa begitu. Nah, singkat cerita muncul penjelasan itu. Yang pertama tentang kain yang lama tidak bisa tambah air, kain yang baru, lalu muncul tentang kantong atau kibbat yang lama dan bisa disiapkan yang baru. Nah, sebenarnya begini, sebenarnya kalau lihat konteksnya di situ, ini bicara masalah sebenarnya anggur baru itu bicara masalah pengajaran sebenarnya, pengajarannya. Orang-orang Yahudi itu sudah puasa, sudah ngelotok sejak zaman dulu. Ngerti puasa orang, dia ngerti puasa terus. Jadi ketika dikasih baru, tidak bisa ngerti dia. Tuhan ngomong, yang penting kamu baru dulu. Kalau enggak, nanti kamu tidak bisa yang lama sama yang baru tidak bisa dicampur, nggak bisa. Ya, jadi masalah begitu. Nah, kalau kaitannya dengan yang di Nikodemus, yang kita belajar sama-sama itu, ini begini. Kalau kita lihat Nikodemus ya, pas Yohanes 3 itu ya, kan ada dua hal ya. Jadi yang pertama di pasal ayat 3-nya, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya, yang perlu lahir baru, nanti nanti ya, perlu lahir baru. Ya, lahir barunya ya jadi anak Allah yang di Yohanes 1:12-nya, percaya dan terima Yesus. Anak Allah, anak kan proses kelahiran anak Allah. Ya, lahir baru. Yang kedua, di ayat 5-nya, kalau nggak salah, aku berkata padamu sesungguhnya kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi yang pertama itu lahir baru, ya lahir baru itu lihat surganya. Nah yang kedua itu prosesnya. Air itu ya lambang gampangnya baptisan, tapi lambang air lambang firman Tuhan dan roh. Nah itu biasanya pengajarannya terus progresnya begitu. Nah kekristenan memang mengenal begitu, mengenal dua hal selalu ya, ingat baik-baik ya. Jadi prosesnya itu dua hal. Contohnya paling baik kalau kita lihat di Korintus dulu. Jadi lahir baru betul-betul yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi orang terima Yesus bertobat ya, Yesus terima dalam hidup kita, lahir baru saat itu. Bahasa saya de jure. Contohnya penjahat samping Yesus. Ya. Saat itu nggak usah dibaptis, nggak usah jadi saksi, nggak usah belajar Alkitab. Sudah langsung hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Langsung itu. Nah, anak di Korintus begini, nanti baca 1 Korintus ya. Atau kita baca dari 1 Korintus, coba kita lihat 1 Korintus. 1 Korintus ya. Ini proses-proses begini perlu kita pelan-pelan. 1 Korintus pasal 1. Saya mulai baca ayat 1 dah. Pasal 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi ini kalau bahasanya teologi, orang-orang bilang ini kekudusan status. Saya bilang de jure-nya ya. Jadi kekudusan kita lahir baru terima Yesus, bertobat terima Yesus itu undang tiap dalam hidup kita langsung baru muncul. Karena dia menguduskan kita. Ya. Tapi kita baca di Korintus terus pasal 2, kita ngerti sebenarnya beberapa Korintus itu brengsek sekali. Dosanya perpecahan ya, golongan Apolos, golongan Petrus dan sebagainya. Yang paling parah dosanya itu ada anak tidur sama berzina sama ibu tirinya.
sampai penatuannya tidak berani menegur. Ya. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi ada bahasa teologianya, doktrinnya itu bahasa teologinya ada pengudusan status dikuduskan, ada yang progresif. Nah, kantong itu bicara masalah itu. Kantongnya perlu baru. Kalau kita mungkin agak nggak tahu ya. Orang Yahudi itu kan jadi nggak boleh berubah banyak tentang Tauratnya. Karena namanya perjanjian baru. Kamu nggak mungkin bisa ngerti kalau kamu tidak dibarui kantongnya dulu. Kantongnya baru, nah bahasa titipan anggur yang baru, gitu. Ya bahasa saya mungkin tidak seperti itu ya pengertiannya secara kebenarannya maksud saya. Jadi nggak usah bingung selalu. Kapasitas itu buat saya sesuatu yang bertumbuh dengan proses semakin dewasa. Anak terus yang firman Tuhan ya, terus yang firman Tuhan kita percaya, kita lama-lama Roh Kudus yang akan kayak inilah bahasa kalau ranting itu kan tidak bisa berbuah kalau tidak ngeraba anggur. Ya. Kapasitasnya ya seperti itu aja, ranting tidak bisa berbesar. Ranting kita ya udah kayak begini orangnya. Tapi nanti Roh Kudusnya yang akan menyupport kita makin hari, mulai kasihnya makin ngerti betul. Kapasitas nanti bagian Roh Kudus, tapi bagian kita itu yang bisa dilakukan ya, seperti Maria dan Marta. Ya mungkin bahasanya Maria makin cinta Tuhan, dia ngerti betul. Yesus datang, dia mau dengar firman Tuhannya, lebih penting firman Tuhan. Nah gitu-gitu ya. Jadi nanti kita akan makin hari makin cinta Kristus, kita akan makin ngerti. Nah ada begitu, kita mesti buah kita akan makin muncul, kita akan melihat, ngalami bukan lihat buah kita, kita akan mengalami betul. Nah Nikodemus dikasih tahu Yesus, nggak bisa dia tetap pikirannya yang manusiawi, agamawi. Masa aku tidak akan kembali masuk dalam Bani dulu? Enggak, kok pengajar Yahudi enggak ngerti lah itu baru. Yang rohani. Nah banyak orang loh agamawi itu yang bau firman yang rohani itu dijadikan jasmani malah. Itu bahaya tadi saya. Nah termasuknya kemakmuran ada di situ. Semua berkat itu secara rohani duluan. Itu kayaknya kalau ada baca satu Yohanes pasal 3 itu terus nanti sampai ayat 16 yang terkenal itu. Jadi kita harus masuk pada surga. Itu bicara masalah kita belajar nanti pada surga enggak. Itu masalah kehidupanmu. Oh percaya aku, kata Yesus kan, Mbak, jadi yang bisa kasih akan dunia ini dia memberikan putra yang tunggal supaya percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi ya. Jadi kita Kristen itu masuk ke dalam surga itu bukan teori lagi. Tadi masa hidup mati kita. Nah prosesnya itu yang saya harap saya dan saudara semua sahabat BSK mengalami step-by-stepnya. Makin cinta Tuhan. Bagaimana buahnya muncul lagi. Buahnya nanti yang muncul yang dulu ya jangan dosanya itu kalau orang-orang bicara dosa itu yang perbuatan. Enggak, dosa itu bukan perbuatan dulu. Kalau kita nanti ini kita baca sampai Yohanes 16 ketemu. Dosa itu karena orang tidak percaya Yesus. Roh Kudus itu mengingatkan dunia kan dosa. Karena mereka tidak percaya kepada Kristus dosa itu. Jadi dosa nanti kita makin ngerti. Nanti akan makin ngerti mana yang dari buah perbuatan baik dan jahat termasuk kebaikan kita. Itu sampah kata Paulus. Nanti diganti dengan firman yang hidup dalam hidup kita. Nah, proses itu sama saya alami. Jadi kapasitasnya dibesarin, tapi itu secara alamiah itu, natural. Makin hari kita makin hari makin cinta Tuhan, makin rindu firman Tuhan. Karena aku ini tahu aku ini harus masuk surga. Aku nggak cuma lihat Pak, aku mau masuk. Aku ini kehidupanku. Kalau aku tidak sampai sana, tidak bisa. Nah, tapi di proses itu Roh Kudus secara alami kan menolong kita semua. Belajar firman-Nya itu. Makanya saya beberapa kali saya bilang langsung lakukan. Karena tanpa dilakukan kita tidak akan ngerti Allah itu hidup. Nanti jadinya kalau ada pengetahuan. Itu yang baik ya. Kalau nanti saya kembali ke Yohanes ya. Yohanes luar biasanya itu bisa menemukan Logos itu luar biasa. Itu orang Yunani yang menguasai dunia waktu itu kaget betul. Ya. Dan mulai dari firman Logos
ya, semua pakai logos, logi dari logos. Tapi firman itu Allah, datang menjadi manusia. Itu Ganggutu yang selama berabad-abad orang Yunani hanya tahu pengetahuan bahwa manusia ini pengetahuan yang betul ada di Allah ternyata. Itu terobosan baru. Itu orang Yunani kaget ketika ini menulis ini. Jadi itu firman itu, nah ada dengan baca firmannya hidup. Yesus sebagai firman yang hidup. Nanti kalau kita baca bukunya ya, hari ini saya mau sharing tentang makan dagingnya, minum darahnya, ya. Nanti perkataannya hidup. Nah hidup itu ketika ada dan saya percaya melakukannya. Kalau enggak ya nanti kita hanya bebas tadi ya kayak orang belajar kuliah teologi atau apa begitu ya. Enggak. Begitu terus mendorong kita percaya, kita melakukannya. Nanti saya nggak bilang otomatis sih. Betul, Anda kan ngerti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nanti kalau kita mengacu di 1 Petrus 29 yang lagu itu yang terkenal ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, ya, bla bla bla. Artinya apa? Kita perlu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan dia yang besar, yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu bukan teori, itu kita alami, plus berubah dari gelap ke terang. Wah itu luar biasa itu. Nanti kita baca di Matius, di Yohanes 7-nya ketemu loh. Kalau terang dunia, di 8 ada lagi, di 9 ada lagi. Terang. Nanti kita akan yang nanti, oh betul, dan kita akan berlari masuk surga. Kayak Filipi ya. Aku mengejar Yesus sampai aku tangkap dia. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Wah. Jadi kasih karunia itu bukan pasif. Selamatkan enggak, tapi aku ditangkap Yesus, aku mau ngejar. Aku menangkap Yesus kembali. Itu kan agak rumit ya. Mau kejar, mau nangkap, tapi sudah ketangkap Yesus, tapi mau ngejar. Pastinya apa? Pasti ketangkap lah Yesusnya, karena Yesus sudah megang kita dulu. Nah, teologi-teologi begitu kita perlu paham. Jadi ada dorongan-dorongan kata saja berdosa itu nanti kita ngalami aja. Manggil cinta Tuhan, manggil ini dulu korban Tuhan, mau jadi saksinya, makin tinggalkan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya baik pun ditinggalkan, taati firman Tuhan, bersaksi, berani bersaksi, jadi saksinya, hatinya rindu tiap orang bawaan Kristus, sampai buah-buah roh muncul. Ya, sementara begitu ya, nanti kita sambung lebih dalamnya, nanti kita sambung. Yang pengajaran sekalian saya harap lebih ngerti betul. Jadi harapannya biasa itu bagus tadi ya. Tapi ini kita mau belajar Alkitab, kebenaran yang mengubah hidup, kira-kira begitulah. Jadi hidup kita mesti mau berubah dan berbuah. Kalau nggak mau berubah, sampai kapanpun nggak bisa. Tak rasa masuk material langsung aja ya, ini sudah mulai lebih dalam. Begitu ya, Pak Bambang, terima kasih banyak. Ini penting sekali. Ya, baik, kita sambung langsung masuk ya. Saya coba tarik benang merahnya sekali lagi. Yohanes 1 sampai 4 itu ada 4 tipe atau 4 jenis orang berjumpa dengan Yesus, atau lebih tepatnya Yesus berjumpa dengan orang. Ya, atau kalau Yesusnya nggak jadi Allah, nggak jadi manusia, ya orang nggak bisa jumpa Yesus. Ya. Jadi Yesus yang menampakkan dirinya ke depan orang-orang, mereka ngikut Tuhan. Kalau saya tarik kesimpulan sederhananya begini, yang benar ya, pasal 1 kita tahu ya, Yohanes Kristen lahir baru artinya kita mau tinggal bersama dengan Kristus. Artinya firman yang hidup itu, dia berikan firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa lepas dari firman Tuhan tiap hari. Kita mau belajar firman Tuhan, mau seperti Yesus, tapi sekaligus pasal 2-nya kita belajar Yesus yang kenal hati kita, dia telah selalu mengoreksi hidup kita. Jadi kita belajar kenal dia sambil terbuka. Kalau iman kita lemah, kita ngerti tapi nggak bisa, Tuhan tolong aku. Kalau kita udah ngerti, tapi motivasi kita muncul, ya ini bahaya nih. Seringkali kita ini begitu ngerti kehendak Tuhan, iman Tuhan, itu dorongannya bahaya, jebakannya iblis apa? Kita dibuat motivasinya yang keliru. Kita udah tahu kebenarannya, hati kita dibuat condong yang keliru. Motivasinya mau dilihat orang dan sebagainya. Tuhan kenal hati kita.
Jadi tinggal bersama dengan Kristus itu, kita sadar kita manusia berdosa, saya perlu Kristus, saya mau belajar dengan firman Tuhan, ya, atau mau hidup saya mau belajar firman Tuhan sampai seperti Kristus, berbuah lebat. Sekaligus, tiap kali kita membuka diri sama Tuhan, kita terbuka, Tuhan, aku kok masih males, tolong aku kok masih begini, motivasiku kok mulai agak sombong, tolong aku. Karena dia mengenal hati setiap orang, pasal 2-nya. Ya. Kalau kita enggak mau mengerjakan itu, tinggal sama Yesus aja 1/2 bagian. Tapi Yesusnya enggak kerja apa-apa. Karena kita yang berusaha kenal firman Tuhan, baca 1 terus, enggak bisa. Kristen bukan begitu. Ya, dia kenal hati. Firman yang kita baca itu hidup dan dia kenal hati kita. Kita bacanya dengan ogah-ogahan, dengan waktu yang sisa-sisa kita kasih. Dia ngerti. Makanya banyak orang baca kitab bolak-balik, hidupnya nggak pernah berubah, nggak pernah berbuah. Karena hatinya nggak pernah terbuka, nggak pernah mempersilahkan Yesus atau Roh Kudus mengerjakan di hatinya jadi baru. Ya, kalau sudah begitu di pasal 3 aja kita ngerti, berarti surga sudah terbuka buat kita, dan kita lebih antusias, kata Paulus, berlari ke sana. Sampai ke akhir surga sudah kita lahir baru, ya, sudah diberi dengan air, firman Tuhan dan Roh Kudus setiap hari. Kita makin apa? Kalau Paulus bilang, kalau lihat kemuliaan surga, kerajaan surga itu pasti kita mau ke sana. Penderitaan pun tidak ada artinya apa-apa, ya kan? Di Roma 8, penderitaan saat ini aku alami ini itu sejenak saja. Ya, 1.000 tahun di hadapan kita, Tuhan 1 hari itu sekian detik saja. Makanya minta kemuliaan kerajaan surga. Ada raja yang sedang menunggu kita, kayak Stefanus ketika dilempari batu, dia lihat langit terbuka, surga terbuka, dan Yesusnya berdiri menyambut dia. Wow, kalau kita lihat begitu, mana ada yang bisa ngalahin kita? Kecapean enteng. Diancam mati aja kita nggak takut lagi, karena lihat surga terbuka dan mau ke sana. Banyak orang Kristen yang tidak mau berubah, tidak mau berbuah. Itu salah satunya walaupun dia rajin belajar firman Tuhan, salah satunya karena dia belum, mungkin dengan kata orang kayak Ayub, tapi dia belum melihat kemuliaan kerajaan surga. Saya nggak ngomong tempatnya loh ya, saya ngomong rajanya, kemuliaan surganya itu rajanya sebenarnya. Jadi bukan masalah tempatnya, itu kerajaan surga itu penting. Agama lain tidak ada teologi tentang surga, nirwana, atau Shangri-La. Bentuk kerajaan tidak ada. Kalau toh ada, saya pernah lihat, kalau Anda tidak suka ketahuan ya, Shangri-La itu ada raja langitnya. Tapi raja langitnya, aduh, Anda bisa malu, dia bukan ciptakan apa-apa kan. Raja langit aja diganggu singgokong kalah dia. Ini tidak, ini sumber segalanya. Nanti Anda tahu kalau di Wahyu ketemu itu. Nanti di Yohanes 7 juga ada. Di kerajaan surga itu tidak ada benda-benda langit. Terangnya ya Tuhan, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Itu sama seperti Kejadian pasal 1 kan. Apa yang dia ciptakan pertama kali? Terang. Terang baru hari ke berapa? 2 atau 3 atau 4 tuh baru nyiptakan benda-benda langit. Nah pertama yang langit siapa? Ya Allah sendiri. Menerangi alam semesta. Terangnya nanti kita bahas terang sedikit. Nah, setelah itu, untuk mempercepat ke situ, pas 4-nya, Yesus sengaja menemui perempuan Samaria untuk ngajar tentang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini seperti apa ya? Kalau Anda naik mobil itu ada cairan menambah oktannya lebih cepat gitu ya. Karena kalau Anda dengan firman Tuhan itu kan di ruangan tertutup, pintu terkunci, renungan firman Tuhan, begitu selesai kita keluar. Nah, mulai kita mentaati firman Tuhan dari Kristus, tak pada Yesus, tapi Bapa kita menyembah ya, dalam roh, bisa di mana saja. Dan kebenaran kembali ke Yesus yang firman Tuhan kita baca tadi jadi kebenaran hidup kita. Nyembah itu bahasanya proskuneo. Itu seperti seorang budak yang sujud ke depan, nyembah itu sujud, nyembah kepada raja atau tuannya. Kenapa dia sujud nyembah?
Bukan sujud menyembah tok, tapi siap melakukan mentaati perintahnya, itu yang orang sering lupa. Nah, ada di pasal 5-nya, kan nanti saya suruh baca ya, Anda sudah baca ya, saya harap ya. Yesus ngerti itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapa tidak tunjukkan kepadaku, kata Yesus. Sebagai anak, jadi kau lihat aku, kau lihat Bapa, karena Bapa mesti. Nyembah seperti itu. Jadi kita ngerti firman Tuhan, kita nyembah Bapa, ya, terus sikap taat melakukannya. Bapa itu hubungan dengan kasih. Bahasa yang kedua itu gambarannya seperti seekor anjing yang mencium tangan tuannya. Anjing sayang sama tuannya, tuannya datang sambut, dicium tangannya. Pasti kepengen dibelai dia, dipegang-pegang sama tuannya. Jadi ada unsur kasihnya, ngerasa kasih Bapak kalau kita kesulitan, ngantuk, berat dan sebagainya, minta itu nyembah. Nanti kita akan dapat kekuatan baru, karena Bapak akan memberi kekuatan kepada kita. Ingat Bapak kami ya, Bapak kami yang di surga. Kita percaya betul bahwa Bapak ayah kita di surga, tapi dia bersama dengan kita setiap saat. Ya, kudus, kalau kita dosa langsung ampuni aku tidak bisa memutuskan namamu hari ini. Ampuni aku, ternyata aku mau kehendakmu sendiri bukan kehendakmu Bapak. Terus kita kerja begitu. Ampuni hari ini aku masih serakah, ya. Tidak secukupnya makanan kami, wah mau nuruti keinginan kami, aku tidak bisa mengampuni kepada Bapak. Nikmati itu saudara. Ya. Nah sekarang saya mau lanjut yang pasal 7, pasal 6 dulu. Pasal 6 itu kita lihat mulai pasal 6 ayat pasal 6 ayat 53. Nah ini ya, supaya setelah belajar nyembah 4 tipe ini kita ketemu semua, kita pegang ya. Kemudian Tuhan mau ngajar apa ya, dalam realitanya setelah itu. Kita tahu ceritanya semua ya, pasal 6 itu kita tahu ceritanya Yesus memberi makan 5.000 orang itu ya. Dan seterusnya mereka ikut Yesus karena mereka kenyang. Tuhan bilang tidak, jangan karena itu ya. Lalu Tuhan ngomong begini, 53, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ranting itu harus punya hidup yang Kristus ya. Jadi apa itu, Anda tahu ranting ditempelkan itu ya, ini Pak Budi baru katanya nyambung gitu ya. Jadi sampai kambiumnya itu menyatu ya. Pohon durian nyambung itu selalu cari yang bawah itu mesti yang pohonnya kuat, akarnya bagus, nyerap makanannya banyak ya. Yang atas itu pasti yang bibit, cari bibit yang rasanya enak. Kalau nyambung okulasi nempel ranting ke pokoknya anggur itu ya, itu harusnya nanti lama-lama kambiumnya atau tengahnya itu yang dari pokok itu desak dia masuk ke rantingnya sampai ranting bisa berbuah sesuai dengan apa yang dari pokoknya. Kalau kita Kristen ini ngacu gambar ya di 15 ya, anak Allah itu artinya hidup kita betul-betul yang lama berlalu, dipasok aja nggak akan pernah berhenti. Jadi semakin barunya terus ya, yang lamanya pengen muncul lama-lama hilang, tapi judulnya sudah pasti hilang, pasti menang kita yang baru. Roh Kudus ini benilah itu tidak bisa berbuat dosa, pasti menang itu. Terus kan 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini beberapa kali muncul ya, di pasal 5 juga muncul ya. Ini kalau ada renungan penting sekali, membangkitkan di akhir zaman itu penting sekali ya, karena semua nanti Anda lihat baju ketemu ya, orang-orang yang dibangkitkan akhir zaman, apalagi yang kena martir ya, yang dibunuh anak Allah, kesaksian kita, dan karena iman kita kepada Kristus dibunuh ya, dibangkitkan pada akhir zaman. Nanti kita akan meminta 1000 tahun. Ini sebenarnya makanya besar, bisa nggak mau bahas itu dulu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman.
Dan siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Ada. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti dimakan nenek moyangmu dan seterusnya. Ya. Jadi Tuhan mau ngasih tahu bahwa sesungguhnya perjamuan kudus itu maknanya dalam sekali. Seringkali orang ambil perjamuan kudus yang diambil maknanya di Korintus. Ya, ya baik, itu kebenaran. Tapi nanti kebenaran lain lagi kita belajar di sini. Ya. Jadi perjamuan kudus itu kan daging dan darah bersatu. Itu kan kehidupan kan. Manusia itu hidup karena dagingnya bersatu dengan darah. Kalau dipisahkan mati. Jadi perjamuan kudus itu maknanya sebenarnya kalau kita makan perjamuan kudus bukan sekedar minta kuasanya toh. Ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ingat darahnya, ingat bilurnya yang bukan kita. Yes itu yes semua. Amin, itu kebenaran semua. Terus hari ini kita belajar kebenaran yang lainnya, yaitu kita percaya kehidupan Yesus itu memenuhi hidupmu. Nanti usulnya kemenangan. Saya juga begitu dulu ya biar Anda tahu akhirnya yang saya ngomong apa gitu ya. Sekarang melihat di pasal 663. Rohlah yang memberi hidup, ada kata itu lagi. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang kedua, di pasal ini kita belajar selain perjamuan kudus tadi ya, makan daging dan darah Kristus. Yang kedua, perkataan-perkataan aku katakan. Firman hidup itu memberi hidup juga. Ya, firman. Jadi di pasal ini menjelaskan arti mana sesungguhnya. Ya, itu dagingnya Yesus nanti perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, kalau kita perjamuan kudus, kita harusnya kita dengan ini, ya, makan Yesus dalam hidup kita, itu harusnya kita makin percaya firman-Nya yang ada di Alkitab, dan sekaligus kita tahu firman itu hidup dan kuat kayak berani ngomong. Jadi kita tidak akan wah ini keras, paling nggak bisa ini. Nanti Anda lihat baca berikutnya ya, pasal 6-nya ayat 68 ya. Sebelumnya Anda tahu atasnya itu kalau Anda lihat tadi saya baca tadi ya, itu judulnya sebenarnya perikopnya itu 60 itu judulnya apa? Murid-murid mengundurkan diri. Jadi kalau saya ngomong Nabi Muhammad itu jangan perkataannya keras. Banyak orang mundur semua. Nah itu ngomong itu. Kalau kamu ngerti perkataan itu perkataan hidup. Nah, saya sambung dulu ayat 68. Baca 67 deh, pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus nanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Maksudnya orang-orang banyak loh yang ikut aku ini ternyata semua yang hanya maunya berkat toh, kenyang toh. Begitu ngerti kebenaran firman yang aku sampaikan, dia mau keras dan pergi. Kamu mau pergi juga enggak? Kalau semua terus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ini menarik, saudara ya. Biasa kalau mau tidak akan pergi, gini. Biasanya orang pergi itu kan ke tempat sesuatu, ya, ke tempat. Tapi ini Petrus luar biasa nih. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dia tahu sesungguhnya. Sesungguhnya hidup manusia itu tujuannya itu bukan sekedar tempat. Tempatnya kosong tidak. Tapi tempatnya, nah, kalau ada surga, ada rajanya. Masuk neraka, ada iblisnya, binasa kedua ada iblisnya yang akan menggoda kita terus. Jadi siapa itu? Itu rahasia besar. Nah, dia tahu pada siapa hidupnya hanya mau bersama Kristus. Di mana aku ada, kau ada. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, saya mau
pelan-pelan kamu sambungkan. Ya. Jadi ini kalau Anda mau selain nyembah, ngerti nyembah, ada beberapa sakramen di ibadah gereja kita itu yang terpenting ada dua, baptisan dan perjamuan kudus. Sakramen yang terpenting dua. Ya gereja-gereja lain mungkin tambah yang lain, tapi yang penting ada dua itu kok mau benar. Nah, perjamuan kudus itu kalau saya maknai sesuai konteks hari ini kita belajar, kita makan perjamuan kudus ya, antara tentu makan daging dan darah Kristus. Hidup Yesus ada dalam hidup kita. Saya selalu ngomongnya tanda ya. Ini kita bukan robot dan Allah hidup. Allah bukan Allah yang mati juga. Jadi mesti ada tanda yang kita rasakan atau alami. Yang namanya Nikodemus, tandanya apa kalau baru? Yesus ngomong seperti angin. Orang nggak lihat dari mana dia, kemana dia. Tapi kok bisa merasakan angin itu. Ya. Semua firman yang hidup dalam hidupmu itu bisa dirasakan, dialami oleh diri kita sendiri maupun sekitar kita. Jadi setiap kali kita ngambil perjamuan kudus, ya, kalau kita sekarang ditambahkan kebenaran ini, itu kita nggak sakit, kita sembuh, yes, ya. Terus kita diampuni lagi, yes. Kita ingat lagi kematian Kristus sampai nanti Yesus datang kedua kali kan, ya, itu artinya pengampunan masih terus berlaku, ya, amin. Tapi kalau Anda begitu terus, tidak bakal berbuah lebat. Hampir sebagai orang Kristen, maksud kita waktu itu kan saya juga beritahu kan, dan ngomong ini nggak gampang ini nggak bisa ini pengajaran Pak Wandaka keras ini, nanti pada mundur. Perjamuan kudus itu hidup bisa hidup kita, itu memberi pemahaman baru, yaitu firman Tuhan kita tahu betul, itu satu paket, ya, mana daging itu satu paket. Satu sisi Yesus itu sebagai perjamuan kudus, ya, tubuhnya dimakan real sebagai sakramen. Tapi satu sisi tubuhnya itu sebagai firman yang hidup. Gitu. Makan daging dan minum darahnya hidup, mendengar perkataan Tuhan hidup. Tapi yang didahulukan kan yang perjamuan kudus ini. Yesus menyatu dalam hidup kita, kemudian kita baca firman Tuhan, kita percaya betul. Ini firman kebenaran, bukan keras tidak keras. Yang di Korintus sama di Ibrani 5 dan 6 itu yang ulama jangan murtad, itu kita jangan murtad, itu teguran sebenarnya, ditinjau dari sudut waktu dari 5 ya dan 6 itu ya, 5 mulai 11 ya salah, sudah harusnya kok jadi pengajar, tapi engkau ini sudah lama gitu ya, tapi engkau ini maunya terus tidak dewasa. Nah, ada masuk pasal menyambung itu bisa murtad nanti. Jadi perjamuan kudusnya dampaknya hanya separuh untuk egois kita. Kita sembuh, dosa diampuni, ingat Yesus mati dosa masih berlaku sampai kita sampai hari. Yes, amin semua. Tapi setiap kali perkataan Yesus kita baca sesuatu secara urut mengerti kebenaran, kita nggak mau terima itu kebenaran. Ceritanya ada di Yohanes 6. Para murid sebagian besar mengundurkan diri. Tapi Petrus ngerti. Nah, harapan saya kita seperti Petrus. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Aku yang ketemu kau itu jalan dan hidupku. Sekarang kami bersama engkau selamanya. Aku ngerti itu. Katamu keras, iya keras, tapi itu kehidupan. Luar biasa ya. Terus saya mendengar ini tadi pagi, kemarin hari ini saya agak bisa Tuhan ampuni aku sama ini. Perjamuan kudus tiap bulan, tapi firman nawar-nawar. Kalau yang ini dipercaya, ini tidak saya percaya, ini susah, ini tidak bisa. Ampuni aku Tuhan. Jadi perjamuan kudus ini belum, perjamuan kudus yang kau berikan dalam hidupku itu belum maksimal. Aku masih belum ngerti pergi kepada siapa itu kudus tujuannya. Aku masih kepada hidupku sendiri. Agak egois kan, minta sembuh, ya masih ada baik, lebih lagi minta diampun dosanya, lebih baik lagi. Tapi yang paling baik, paling benar, firman segalanya itu saat kita berdoa kudus, itu kita iya dan amin. Kita percaya ya. Aku jalan dan itu yes amin.
Saya percaya itu. Sekali saya ikut Yesus, kalau saya nggak kuat, agama kudus itu menguatkan saya. Ya, karena perkataan Tuhan itu bisa kita lakukan terus. Salah satunya dengan perjamuan kudus itu. Ya, menghidupkan roh Allah. Roh kita hidup. Iya, setelah kita terima Tuhan yang kita baca tiap hari. Jadi hadapan saya, diri saya dan sahabat biasa, mulai malam hari ini, jangan pernah ngomong lagi, nanti kita ditegur. Saya berani ngomong mutaknya. Jangan. Karena terjadi orang itu semua. Perkataan terlalu keras. Ada saya bilang di, kalau ya Anda tahu keras semua tahu lah, benar tahu ya. Ada sampai sesak tahu. Tapi jangan diomongkan. Kalau kita ngomongkan, kuping kita dengar itu bahaya. Itu makanya bedanya Allahnya Israel gitu, Allah kita di Alkitab. Orang lain kan Allahnya Yunani dan sebagainya kan lihatlah ya. Nyembah rumah-rumah dewa. Gitu. Sembah itu kan lihat dewanya gede-gede patungnya. Tapi Allahnya Ibrani Yahweh nanti Yesus dengarlah gitu. Nggak ada patungnya, nggak ada gambarnya, tapi ada suaranya. Adam, di mana engkau? Nggak ada wujudnya. Yang pribadinya kemuliaan muncul. Nuh ditemui, Abraham ditemui, Musa ditemui. So, dengarlah perkataannya. Kalau agama lain, lihatlah. Dan ini dengarlah perkataan yang hidup kekal. Nikmati saudara. Ya. Nanti kita pasti akan berbuah lebat, memuliakan dia. Seringkali kenapa kita nggak bisa memuliakan dia? Itu karena iblisnya terlalu kuat, cobaannya terlalu besar, tantangannya terlalu berat. Tidak. Karena kita yang kurang percaya kepada firman-Nya. Kita yang menilai membatasi. Ini firman angel iki keras iki. Yang ini aduh ini untuk, ini janganlah, ini nggak mungkin Tuhan yang kasih obat begini. Nah, karena diri kita yang pilih-pilih, tinggal milah, itulah yang membuat kemuliaan Tuhan nggak nyata. Kita tidak berbuah. Ini saya rasa saya berdiri dulu dah pasal 7-nya nanti dah ya. Ini dalam sekali soalnya. Ya. Saya baca yang ayat 70 sekarang. Itu kepada mereka. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini, ya ini harusnya saya bawanya saya nggak jelas, saya ngomongin aja. Ketika jawaban itu seperti itu, ya, Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Yesus menuliskan ini. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ini peneguhan betul. Gue bilang, wah benar bahasa saya. Untung kamu ngomong begitu. Orang lain pergi. Engkau ngomong begitu, aku tahu betul. Ya. Karena aku telah memilih engkau. Anda tahu Kristus yang memilih itu harusnya tidak ada kecuali satu orang namanya Yudas nanti. Kamu seorang kata kamu adalah iblis. Tuhan tahu hati mereka. Jadi kalau kita tahu ini keras itu nggak bisa, jangan diucapkan. Dibatin saja. Yakin Tuhan, aku percaya. Ya, percaya. Karena Tuhan telah memilih kita. Pilihannya itu kekal harusnya begitu. Oh iya dong, nggak bisa gagal. Tuhan pilih kita bisa gagal. Ya berarti sudah saja tetap gagal. Ini memang agak susah antara Calvinis dan Armenia di situ ya. Yudas tetap gagal itu orang Armenia bilang ya ada masake kasihan begitu ya. Akhirnya Yudas diberi kesempatan terus kan. Yesus nggak buang Yudas. Dia tahu ini pengkhianat, ya ini tahu pencuri uang, tapi tidak ada bendahara. Luar kan. Dia memberi kesempatan. Yang terakhir yang paling berat buat Yesus. Ketika dia mengkhianati, apa yang ingin melakukan, lakukanlah. Yudas pergi, lalu dengan kudus ya. Langsung setan pergi. Kemudian ketika balik, ketika Yesus mencium pipi Yesus, dia persilahkan. Konteksnya Yahudi kalau saya belajar ya, orang Yahudi itu tidak seperti tiap orang tidak. Yang boleh mencium itu kekasihnya, dekatnya.
Yesus masih ada kesempatan. Silakan. Dicium tidak nolak. Harapannya Yudas sadar. Yudas sebenarnya sadar. Gitu. Nyesel dia. Cuma langkahnya keliru. Orang gitu ya. Bunuh diri. Jadi saya kasih tahu lagi, kepepet pun jangan sampai ada yang bunuh diri ya. Begitu tubuhnya mati, tapi roh jiwa kita tidak pernah hilang nyeselnya. Terus. Itu jalan tol masuk neraka saya bilang. Dia telah memilih kita. Dia telah menyangkutkan ranting itu kepada pokok anggur. Dia yang minta kita berdua itu dia semua. Dia pasok segalanya. Firman Roh Kudus dipasok terus. Kasih Kudus. Ya. Terus. Kekuatan terus. Sampai berbuah lebat. Cuma membersihkan terus. Yang kepengen kita dipilih oleh Tuhan, nanti kita masuk Roma 8 ketemu. Ya. Untuk memuliakan Tuhan, yang dipilih akan dimuliakan. Itu Tuhan yang mau dan dia siapkan segalanya. Ya saudara. Oke, saya prediksi dulu ya. Ini akan pasal 6 itu menunjukkan sesuatu yang buat saya jangan ngomong sembarangan firman Tuhan. Itu bisa membuat kita tidak bisa berbuat dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan kita semua tahu artinya keras ya keras, berat ya berat, yang enteng nggak ada. Justru karena itulah Tuhan nolong kita. Ada berat, kita sudah jalankan, kita dikasih Roh Kudus, Roh penolong itu. Nanti kira sampai di pasal 14, 15 dan 16 kita ketemu dengan Roh Kudus. Baik, saya pergi dulu ya. Saya rasa ini perlu di-sharekan lebih mendalam malam ini sebelum kita nanti tinggal kembali di yang kita tampak. Baik, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Silakan. Mau bertanya, mau komen, monggo Pak. Mau Darka, Ya. mau tanya, kan ini kan setiap bulan sekali kan biasanya kita ada perjamuan. Nah terkadang ini kan seakan-akan kan ini udah jadi rutinitas gitu loh kan. Jadi ya ambil roti, minum anggur gitu kan. Nah cuman ada sikap kita tuh gimana gitu loh Pak, supaya nggak seperti kebiasaan gitu. Pernah ada ini aku pernah sekali ada satu waktu entah gimana saat ibadah itu pas perjamuan itu aku ya istilahnya di satu sisi aku nggak fokus, nggak segala macam. Akhirnya tuh pas perjamuan aku nggak makan gitu loh, aku biarinin aja, aku simpen ya, aku bawa pulang gitu loh sampai sekarang gitu loh. Cuman nah ini kan yang istilahnya gimana ya, untuk ngejelasin ke orang yang lihat gitu, loh kenapa lu lagi perjamuan kenapa nggak sekalian aja gitu loh makan bareng-bareng gitu loh kan. Terkadang kan kalau misalkan kita ada pergumulan atau apa gitu, kita nggak fokus sesuatu, ya kita jujur aja lah, kalau di ibadah kan nggak selalu melulu fokus gitu loh Pak. Kadang-kadang ya kayak Bible study aja, kayak sering Bapak bilang kan suka kita ngelantur kemana-kemari gitu loh Pak. Gitu. Jadi sikap kita supaya benar-benar untuk bisa benar-benar memaknai tubuh dan darah perjamuan itu gimana gitu loh Pak. Kan selalu diingatkan itu kalau pas lagi perjamuan gitu oleh hamba Tuhan yang gitu loh. Apakah kita yakin yang kita pegang gitu loh ini tubuh dan darah gitu loh. Begitu loh Pak. Yakin lah, masa nggak yakin, Kristen nggak yakin. ya yakin, cuman kan kadang-kadang sikap kita gitu loh Pak. Itu loh Pak. Oh ya. Yang pertama tentunya saya serahkan ke dokternya gereja masing-masing, ngomongnya beda-beda itu ya. Ya nanti dokternya gerejanya Pak Sina, Pak Arja juga agak sedikit area perbedaannya sedikit-sedikit itulah, tapi intinya sama. Jadi terserah. Ada gereja-gereja yang lebih lama, ya itu berkaitan dengan Roh Kudus, betul-betul tidak sembarangan itu ya. Jadi ya nggak rutin, mungkin tiap 3 bulan, tidak salah dulu 3 bulan sekali itu setahu saya ya. Seperti itu, dan dikasih tahu, persiapkan dirimu sungguh-sungguh. Ya, ini tubuh dan darah Yesus, nanti Korintus kan ada kan, ya jangan main-main. Ya. Ini karena dokternya mengacu kepada pengampunan dosa. Mati buat kita, ya. Jadi menghargai tubuh ini betul-betul dia berkorban buat kita, ya. Darahnya tercurah buat kita. Nah, jangan main-main. Nah, makanya saya tambah itu, kalau Anda tidak percaya sungguh-sungguh ini, banyak yang sakit justru.
dan tidak sedikit yang meninggal. Ya. Tapi kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok yang lain yang lihatnya sebaliknya. Mungkin mereka ngomong, ini bilur-bilurnya menyembuhkan, ujung-ujung mengandung kuasa dalam penebusan dosa, ya. Ada gereja tertentu di sini saya juga sering, ya habis bilang kudus tepuk tangan dia, ya kemenangan adalah kemenangan ini, ya nikmati ini Yesus bebas dari dosa sakit penyakit kuasanya luar biasa, nikmati begitu. Nah itu yang pertama, sikap hatinya ya sesuai dengan pendetanya aja ngomong apa. Yang kedua, saya mau masuk yang kaitan dengan ini, ya dengan yang kita belajar malam hari ini. Malam hari ini kita belajar satu hal lagi, ya saudara mungkin sudah tahu, tapi saya menekankan kembali kalau sudah tahu, ya. Dengan perjamuan kudus ini, saya usul saya harus ngambil. Pada masa nggak enak, nggak fokus, kok saya perminta ampun di situ. Tak kasih tahu ya, iblis itu memang begitu pendakwa tuh. Tidak ada kita yang layak, tidak ada. Siapa yang tidak layak, tidak boleh ngambil. Loh, siapa yang layak? Tidak ada yang layak, ya kan? Siapa yang layak minum makan perjamuan kudus? Tidak ada yang layak. Justru kita berdosa itu jangan nggak fokus. Itu cepat minta ampun di situ, tahu jawaban kudus, cepat Tuhan siapkan aku minta ampun. Ini kekuatan kalau saya itu. Ya minta ampun di situ. Karena baru ngerti tuh, apa pasti, ya minta ampun di situ. Yang kedua kaitan dengan ini, yang ketiga ya kaitan dengan konteks ini, gini saudara. Kok saya ini melihatnya gini. Oh jamu kudus, aduh Tuhan, saya minta ampunnya Pak, bukan karena dosa tadi, dosa saya sudah pasti minta ampun. Dosa nggak usah nunggu jamu kudus ya. Dosa kalau bisa sebelum matahari terbenam minta ampun. Kalau masih lewat ya sebelum tidur malam minta ampun, selesai. Ya. Saya justru mikirnya apa sekarang, begitu ngetik benar ini. Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Aku masih milah firman Tuhannya aku ini senang, ini enggak senang, ini lakukan, ini keras, aku enggak mau. Ampuni aku. Sekarang aku mau percaya semuanya firman ini. Ya, melakukan. Aku mau ngambil perjamuan kudus untuk kekuatan Tuhan ini. Begitu konteksnya hari ini. Jadi sikap hatinya, ya dosa, ya kalah, tapi ada satu pembaruan yang saya tangkap hari ini buat saya sendiri. Minta ampun tentang kaitan dengan firman Tuhan selama ini yang kita memilih-memilah. Sehingga kemuliaan Tuhan tidak bisa nyata hidup kita. Karena kita tidak berbuat lebah. Kita yang membatasi sendiri, firman-Nya tidak bisa bekerja. Ini katakan, makanan keras untuk orang dewasa. Semakin kita milah-milah firman, semakin kita anak-anak terus. Anak-anak tidak mungkin memuliakan Tuhan. Pohon itu kalau anak-anak masih kecil, nanam tidak mungkin biasanya berbuah kan, pada proses dewasa berbuah. Kalau konteksnya lain, bukan pokok anggur ya, dengan tanam mangga, itu apa sih punya mangga itu. Tidak bisa, ini Pak Budi tanam durian, tidak bisa tanam hari ini, seminggu lah, buah lebat, enggak ada. Nah, percayalah begitu. Buat saya jangan sekali-kali kita tertipu oleh kuasa gelap. Tidak layak dituduh. Loh, siapa yang layak? Enggak ada. Jadi yang kudusnya aku tahu aku enggak layak. Aku berdosa. Aku sekali milih-milih firman Tuhan. Aku enggak percaya sepenuhnya. Ampuni aku Tuhan. Aku tahu kebenaran selamat. Yohanes pasal 6. Makan firman ini. Darah, dan minum, makan daging dan minum darahnya. Hidup Yesus hidup dalamku. Ini kehidupan. Yang rohku yang mati hidupkan supaya aku ngerti perkataanmu firmanmu itu perkataan yang hidup dan kekal. Saya rasa itu yang saya mau tekankan malam hari ini. Kalau yang pertama ya masing-masing di untuk yang percaya. Kalau satu lagi boleh satu lagi ketika memecah tubuh itu sebenarnya ini ya yang pentingnya. Jadi saudara, sekali orang lupakan. Sekali saya ingatkan begini. Lalu kalau kami belajar di pesat ya Pak Budi, mungkin kudus ingat ya. Ketua kami selalu bilangnya begini. Saya nggak ngomongin Pak Bambang selalu waktu itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kalau perjamuan kudus ya. Inilah tubuhku, ya kudus itu ya, yang kupecahkan bagimu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Yang disuruh perbuat apa? Memecah roti atau memecah tubuh sebenarnya? Memecah tubuh. Bukan mecah roti. Mecah roti ya anak-anak kecil bisa
mencat tubuh. Jadi kalau saya sebelum sambung kudus, sebelumnya roti dibagikan, saya pegang roti itu kan masih ada, mungkin belum selesai, kita ngomong apa. Sebelum saya makan roti itu, saya biasa lihat kiri kanan, buka belakang lah, terutama yang sebelah atau istri atau siapa tuh. Kalau aku masih ada yang, nah aku lebih baik, lebih gampang yang nyakiti saya mengampuni paling gampang tuh. Yang paling susah tuh kan saya nyakiti siapa itu kan susah kan ngiling-ngilingi. Jadi saya minta ampun dah. Begitu tubuh mau makan, saya Tuhan ampuni aku. Ampuni aku dan aku mau mengampuni semua orang yang bersalah kepada aku. Aku mengampuni. Lebih baik tubuh yang terpecah. Aku mau memecah tubuh buat saudaraku yang lain. Aku mau mengasihi dia, mau melindungi dia. Yang kemudian buat aku tersinggung tidak urusan. Yaitu Allah yang menang. Seringkali kita memecah tubuh, tapi kita di antara tubuh Kristus sama anggota gereja, atau keluarga, kita masih tidak bisa mengampuni. Itu yang berat. Tapi jangan dibalik, wah aku masih tidak bisa mengampuni istriku ini. Aku tidak bisa mengampuni tuh teman yang tempatku itu. Masih jengkel. Jangan malah nggak makan, kalau saya terbalik. Minta ampun Tuhan, aku harus bisa Tuhan. Aku percaya tubuh ini. Tubuh dan bersatu di tubuh Yesus kembali kuat dalam hidupku. Nah, begitu kan. Kembali kuat. Kemudian apa? Kita akan kekuatan baru, pasti bisa melakukannya. Kira-kira begitu Pak Steve. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak. Kita kembali. Baik. Silakan masih ada. Tuhan Yesus tolong disambung kembali. Darah Yesus dan tubuh Yesus itu supaya menyambung kembali kita dengan Tuhan. Jaga Yesus hubungannya. Silakan masih ada yang lain. Ayo. Pak. Ayo. Pak udah nanya satu Pak. Yo. Penyembahan itu kan bukan cuma pujian sama berdoa toh Pak. Ya, itu aja ya. Iya. Maksudnya gini. Penyembahan itu kan ya seluruh aspek hidup kita kan gitu kan ya Pak. Bukan cuman waktu saat teduh kita baca firman atau berdoa atau memuji. Penyembahan kan bukan cuman itu toh Pak. Nah, iya itu yang problem itu. Saya cuma mau ngelurusin biar cara berpikirnya sama gitu loh Pak. Lingkungan ini biar cara berpikirnya sama karena di luaran itu sekali lagi Pak, bahasa Indonesia ini kan bukan bahasa Indonesia, otak kita ini sudah terkotak-kotak gitu loh Pak. Kita ngomong penyembahan, orang konotasinya pasti oh ya kamu berdoa, kamu memuji itu. Jadi sisanya nggak ada, sisanya dianggap bukan penyembahan gitu loh Pak. Itu gini ya, gampang ya. Coba Anda ketik kata worship pakai bahasa Inggris ya. Ya gampang. Kalau di konkordansi atau di Alkitab ya, di Sabda itu ada punya Alkitab. Di HP ketik kata worship, penyembahan, ya worship. Nanti yang muncul pertama kali di mana itu? Pernah ngecek ya? Anda pernah cerita itu ya? Nanti ketika Anda ketik worship, yang muncul pertama kali kata worship itu muncul, itu ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Nggak ada nyanyinya, nggak ada doanya, nggak ada tepuk tangannya, malah korban. Di Perjanjian Baru, Paulus seperti itu. Roma 12 ayat 1. Penyembahan itu korban. Persembahkanlah diri kita sepanjang hidup kudus yang berkenan. Kata worship di situ sama seperti di Abraham. Itu kata orang hampir disembelih itu loh, di mezbah. Jadi kita ini ngomong worship ya hidup kita benar kudus, makanya tadi ya sama-sama kan gitu. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak ada kata-kata pujian, penyembahan, bagi doa, nggak ada. Nah, kalau Anda nggak tahu ya, saya mungkin ngikuti ya. Nggak tahu Pak Anda tipe karena ngikuti nggak ya? Kalau Anda ngikuti, ya. Oke, dari pimpinannya dulu ya. Itu kalau kami dulu di persekutuan kan ngamati gitu ya. Saya di persekutuan siswa di Kampuri, dulu orang-orang itu kan nyebutnya MC, tahu ya? MC atau pembawa liturgi, ya, itu aja. Kemudian, nah mulai tahun 80-an itu muncul mulai
apa namanya apa? Kalau yang karismatik yang personal, song leader, pemimpin pujian. Lalu yang terakhir lebih ngeri lagi tuh. Begitu praise and worship itu ya, itu worship leader. Itu buat saya lebih ngeri tuh. Pemimpin penyembahan. Nah itu kalau kotak siap dan lama itu kan imam besar. Lalu pendetanya khotbah apa? Kan kalah sama WA-nya itu. Bahaya kan? Nah, tahun 80-an itu pertama kali saya kalau nggak salah dari Korea. Mulai ngajarkan praise and worship. Nah, sejak itu orang-orang terutama yang pada masa karismatik, tanda kutip ya, itu membatasi pujian penyembahan hanya di waktu-waktu tertentu. Gereja, di rumah kalau puasa nyanyi, apalagi itu kan pujiannya. Worshipnya kalau mulai suasana dadang amat ya, gereja yang model karismatik ya, pada masa ya. Pertama praise, pertama pembukaan ya agak worship ya. Biasanya worship apa? Lagunya agak slow, sendu, tutup mata, angkat tangan. Gitu. Begitu berdoa selesai, kita memuji Tuhan. Praise, lompat-lompat semuanya. Ayo berdiri. Jadi begitu pujiannya mulai slow lagi, mulai pelan lagi, saya bilang, yuk nyembah Tuhan. Saya udah tahu, sebentar lagi mau firman Tuhan. Itu berat itu. Itu membuat yang Pak Bang cerita, kita dikotakin. Loh kita makanya belajar firman, kalau Anda dan saya belajar firman pelan-pelan, artinya itu ngerti. Ya, karena BSK ini sesuatu bukan ngotakin lagi, itu jebol kotaknya. Ya, jadi belajarnya buat saya apa ya? Orang lain gereja Anda masih begitu nggak apa-apa, tapi Anda tahu worship itu mau masuk gereja ya doa dulu minta ampun dosa. Aku persembahkan untuk buku sepenuhnya, kudus, ya hidup kudus dan berkenan. Jangan dosa-dosa kita angkat tangan lompat-lompat tapi masih nggak minta ampun dosa. Nah itu ya nggak mungkin, Tuhan nengok aja nggak mungkin. Nah yang bahaya kalau kita lagi lihat konteksnya di Yohanes 4 ya, nyembah itu kan prosesnya sujud nyembah ya, siap mendengar apa Tuhan mau. Yang bahaya di gereja-gereja tertentu ya, yang ngakukan pujian penyembahan. Kadang tuh saya sedih pujian penyembahannya tuh hampir 1 jam tuh. Orang diajak berdiri terus. Nah biasanya khotbah kan orang capek mesti bisa ngantuk. Yang paling bahaya itu ketika apa ya, kalau kita batasi proses worshipnya begitu, jadi begitu selesai pujian penyembahannya, orang-orang akan ketika firman Tuhan udah kecapean semua. Apalagi saya jengkel ya, kalau kutip jengkel itu bukan marah, sedih. Itu WL-nya, apalagi ngomong imam musiknya, itu begitu selesai mereka keluar, entah memang. Kadang saya kenal dengan pendeta, tak aja guyon. Pak pendeta tolong tuh Pak pendeta gantian tuh. Mereka diundang masuk dengar saya. Kita dengar ya. Harusnya ya, worship itu kan nyembah sujud, siap dengan firman Tuhan. Nah, perintahnya apa? Tapi banyak orang hari ini yang bahaya. Itu dia worshipnya nyembah Tuhan, ngomongin Tuhan semua. Mungkin hampir setengah jam lebih gitu tuh. Jiwanya capek. Begitu Tuhan mau ngomongin dia, masih perintahnya firman Tuhan, sudah nggak konsentrasi. Nah, itu yang di kota-kota sebenarnya kita ini terjebak oleh yang di kota-kota. Kalau saya bilang ya antikris ya, supaya firman Tuhan tidak muncul penuh. Jika kita nggak bisa merdeka, kalau Anda baca di 8 yang kita belajar ya, firman Tuhan itu memerdekakan kita sebenarnya, itu buat kita merdeka. Nyembah Bapa dalam roh itu merdeka. Roh itu tidak bersilir tempat, oleh waktu nggak bisa, roh itu di mana saja. Tapi tadi syaratnya harus benar. Ada unsur korban hidupmu. Ya, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya, siap menyembahkan dirimu, bersama hidup kita, siap mendengar raja bos kita mau apa. Ya. Sementara kalau ngomongnya bentuknya doa, pujian ya boleh. Yang terakhir begini ngomongnya. Ya. Biasanya kalau orang capek, Anda mau satu tuh pagi udah kecapean atau malam mau baca kita pun sulit kan. Langsung cukup berat. Kita ngambilnya di surat Kisah Rasul aja. Ketika Paulus di penjara di Filipi, jadi sesat dibawa digebukin gitu ya, dimasukin di penjara, dilempar di penjara, dia paling dalam itu. Malam-malam dia apa yang didengar? Dia memuji Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang ngajar bahasa Inggris itu kan pujian itu, ya, nyanyian itu seperti kalau saya ngabarnya, kalau saya ngajar bahasa musik dulu ya,
pujian itu seperti membajak hati kita. Ya, pujian ya, maaf ya kalau gereja-gereja seringkali kan pujian itu untuk nunggu orang datang kan. Ini kalau BSK ada pujiannya, tadi kalau belum lengkap tak kasih pujian tuh. Sampai lengkap barusan kita mulai sesi. Lebih kurang aja kan. Pujian gak untuk Tuhan tapi untuk nunggu orang datang. Oke, bahasanya nunggu flash, kita memberi persembahan. Ya, sambil memberi persembahan kita memuji Tuhan. Nah, memuji itu mengagungkan Tuhan. Jadi itu untuk membaca pujian sekali dua kali ya. Itu harusnya kita bisa konsentrasi untuk menyiapkan firman Tuhan. Jadi gereja-gereja itu harusnya yang awalnya ngasih nyanyian pujian itu ya agak-agak benar. Selain nunggu yang datang ya dan telat-telat ditungguin, plus nyiapkan mungkin dari cepet-cepet jangan cepet orang ngomong kencing cepet-cepet ditenangkan itu dengan pujian. Ditenangkan, tapi tujuannya awalnya untuk siap hatinya didahului firman Tuhan. Bukan capek, hari ini kan tidak. Lalu khotbah saya 45 menit, dikritik, Pak kalau panjang Pak, lah pujianmu aja panjang kok. Saya bilang, yang teman ya yang kenal. Nyanyianmu aja lama, khotbah pelan-pelan. Firman Tuhan itu harus, utamanya firman Tuhan. Saya bilangnya begini, yang kedua ya, kalau kotak-kotak kan banyak. Anda lihat Yesus khotbah, ada di khotbah di bukit, dari berbagai zaman. Nggak ada kan? Petrus nyanyi dulu 2 lagu. Nggak ada, langsung firman dia. Langsung firman harus siap betul. Nah kalau kita saat teduh pagi atau malam udah capek, ya oke lah kita nyanyi dulu 1 lagu, 2 lagu. Tapi jangan malah ngantuk loh ya. Pujian penyembah kita yang makin benar itu makin dibawa kayak Mazmur 22 ayat 4 loh. Penyembahan kita pujian itu membangun tahta Allah. Ya. Sayang dari pujian umatnya. Raja kalau baru semuanya maunya apa? Ngasih sabda, ngasih perintah. Cek aja hati kita. Pujiannya luar biasa, tapi begitu ada di firman Tuhan, ngantuk atau tidak? Saya pernah diundang khotbah gereja besar di Jakarta itu. Pujiannya tuh hampir 1 jam tuh berdiri. Saya kan capek kan, saya kan ini buyarnya. Lalu saya akan khotbah ke saya. Saya mati khotbah, bukan saya 10 menit khotbah. Itu sudah banyak orang nggak konsentrasi dan beberapa yang ngantuk-ngantuk. Saya bilang itu pujianmu daging, saya bilang gitu. Pujian menyembahmu itu dagingmu, itu jiwamu. Dari rohmu yang benar, siap dengan firman Tuhan mestinya. Ya mereka pegangannya kan Mazmur 22 ayat 4 itu. Allah Israel itu bersemayam dari pujian umatnya. Jadi pujian itu nyiapkan ya, doamu, pujianmu itu nyiapkan, siap dengan firman Tuhan. Gak malah capek atau ngantuk. Nah ini kebenaran yang buat saya hakikat dasarnya. Tapi bentuknya ya nggak apa-apa lah, pujian penyembahan, mau nyanyi, mau doa boleh. Tapi kita tahu dasar firman Tuhannya kebenaran seperti apa Pak. Jadi kita semua gitu kita ngerti yang betul ya sudah nggak apa-apa. Ya syarat gitu ya. Luar biasa, baik. Terima kasih. Anda dan saya belajar kebenaran demi kebenarannya apa. Nanti kita akan makin wise ya. Orang lain belum bisa ngerti ya nggak apa-apa, kita terima dulu aja ya. Nanti pelan-pelan Tuhan kerjakan. Ya toh? Kain yang lama enggak bisa ditempelkan yang baru. Ya wis nang kesek wae. Coba kalau baru mereka ngerti ya. Ya begitu. Ya, saya harap kebenaran demi kebenaran saudara di PSK ini kita menemukan kebenarannya, bukan Bible study-nya ya. Hanya itu maksud saya. Anda kalau yang murid-murid yang meninggalkan karena perkataan keras itu apa istilahnya kan kalau murid-murid itu kan mungkin ada rank 1, rank 2 gitu ya, atau rank 3 gitu. Ini yang mungkin yang rank 2, rank 3 ya Pak, Mas yang iya. Tahu. Ini iya. Sebenarnya bahasanya ya, bahasa yang tepat itu sebenarnya gini. Ada murid-murid yang dipilih Yesus, kayak 12 rasul dipilih Yesus, ya. Ada murid-murid yang ngikut Yesus, setia sama Yesus, ya. Kalau Anda lihat ya, ada 12 murid, ada 70 murid, itu rank 2-nya 70 murid dulu. Ya. Ya kalau saya bilang 70 murid rank 3 lah, karena 12 murid
juga ada ring satunya toh. Yohanes, Petrus, Yakobus itu ring satunya. Iya, iya. Keduanya ya yang 9 lainnya. Ada 70 murid. Yang lain, yang ada Maria Magdalena itu kan banyak yang lain tuh, yang Salome Iya, itu ikut yang lain begitu. Nah, ada juga yang konteksnya di Yerusalem ini, itu orang-orang yang ikut Yesus habis nikmati mujizat itu. Mujizat. Oke. Iya, 5.000 orang makan itu, mau Iya. ikan itu. Nah, nikmati itu ikut Tuhan. Ya biasa orang-orang itu yang ngikut Tuhan karena diri kita, senternya mau dapat sesuatu. Ya tahu satu kita itu apa yang kau cari lah. Kalau kita cari sesuatu, ya sesuatu yang kita pingini, ketika kebenaran demi kebenaran disampaikan, mesti kita mundur. Sebelum mundur ngomongnya gampang lah, cari kita. Mungkin kita nggak mundur, ikut, tapi wah ini nggak iso nih, nggak gampang ini, keras ini, sudah nggak lakukan dah gitu-gitu. Ya kita ya percaya firman, tapi sekedar berhenti di pengetahuan, lakukan, ya nggak mungkin. Kalau kita ngomong dulu nggak mungkin, susah. Nah itu loh, itu awalnya sebenarnya roh kita sudah mundur sebenarnya, fisiknya nggak mundur, mungkin rohnya. Saya pernah cerita ya, sini kita nggak. Itu ketika saya selesai khotbah, ada satu orang bapak, itu kan dua kali ibadah dia minta semua, jadi ada break setengah jam itu. Bapak itu ternyata pengerja di situ, ya mahasiswa lah, kalau gitu lah. Saya keluar ngomong sama pendetanya apa sedikit ya, apa nunggu ibadah yang kedua, dia ketemu saya, minta waktu ke saya, ngomong sedikit. Pak, saya terima kasih sekali Pak. Kenapa? Saya hari ini sebenarnya waktu ke gereja ini saya sudah memutuskan ini gereja saya yang terakhir. Terakhir saya sudah tekad. Sebenarnya saya sudah lama mau mundurkan diri Pak, tapi nggak enak Pak. Nah itu nggak enak. Dia dituakan. Semua orang tahu dia majelis gereja, semua orang tahu ini tokoh Kristen di situ. Jadi dia bilang begini. Jadi selama berapa tahun terakhir ini saya ke gereja karena nggak enak apa kata orang Pak. Hari Minggu kalau Pak ini ya, kok hari Minggu mereka tahu saya tokoh Kristen di situ, tapi hari Minggu saya tidak ke gereja, di rumah saja. Apa kata mereka? Banyak gitu ya. Jadi kayak Pak Sif tuh tadi ceritanya agak hati-hati Pak Sif. Mau ke gereja cepat siapkan hati, fokus, jangan tidak. Itu yang dulu dong, sebenarnya enggak lah, ya enggak ada itu siap, apalagi yang punya anak-anak loh, pasti punya anak-anak kecil. Enggak gitu, siapkan hati sungguh-sungguh, Sabtu malamnya ada doa, siap sungguh-sungguh, Sabtu sore lah. Ya. Jangan capek-capek malam-malam ya di gereja nggak konsentrasi. Apalagi punya anak kecil banyak ya, disuruh mandi belajar mungkin gegeran dulu, ya belajar minta Tuhan siapkan. Doakan malam-malam Sabtu doain semua anak-anak ya siap sedia. Jadi awalnya mundur mungkin bukan fisiknya, tapi roh kita yang mulai mundur. Ini firman yang dia tuh keras nggak bisa. Nah itu mulai hati-hati. Itu karena tadi yang Pak Anda tadi kalau lihat konteksnya di Yohanes 6 itu karena dia mau ikut Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mau hati kita loh ya, ingat tadi yang pasal 2 ya. Karena engkau kenyang kan, itu level yang paling rendah. Level yang kedua karena lihat tanda-tanda. Kayak Nikodemus. Aku tahu Rabi, kau yang diutus Allah, karena aku lihat tanda-tanda. Ya, tanda-tanda aja. Nikodemus, ya dia pelayanan terus. Tapi sebenarnya dia mau nikmati mujizatnya. Tidak mau masuk surganya. Dia tahu kalau ada surga, berat mesti di perintah rajanya. Tidak mau. Tapi lama-lama dia akhirnya lihat mau ya. Kita lihat, yuk Nikodemus mau akhirnya. Begitu ya Pak Anda ya. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Ring-ring makin jauh ya makin nggak ikut Tuhan. Itu ada buku bagus ya, pernah baca nggak ya Pak Ada ya? Kalau nggak salah buku yang terbitnya Perkantas tuh nggak salah. Not a Fun. Oh iya, udah. Ada yang, ya. Ya, Yang Tuhan, hitam. ya Tuhan tidak cari fans, dia cari murid. Iya, ya. Buku-buku bagus. Baik, terima kasih Pak Dio. Ini saya
sharingnya ngajarnya tidak hanya sekedar rema ya, tapi saya mau lihat konteksnya ya, dan juga sharing logosnya supaya hikmatnya kita muncul ya. Oh ini yang teks ayat saya sampaikan konteksnya seperti apa. Remanya saya percaya masing-masing dengan Roh Kudus remanya ya. Tapi logosnya itu penting juga. Oke, tidak ada pasal 7 saja deh, sampai sedikit ya. Kita lihat pasal 7 ayat 38. Kaitan dengan itu soalnya. Ketika firman Tuhan baca ayat 1 saya korek nanti ini. Yohanes 3:8. Atau konteksnya ini ya. Ayat 37 dulu dah. Ayat sumber hidupnya ini air hidup sekarang. Ya. Roti itu air hidup. Yang melengkapi yang pasal 6. Barang siapa haus, ini saya jawabannya sudah. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, seperti yang dikatakan oleh kitab suci itu penting dan sangat penting. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nanti maksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Apa itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya. Jadi Roh Kudus dalam hidup kita itu nggak sekedar tempat tinggal. Kita nggak tinggal tidak. Tapi dia jadi sumber mata air dalam hidup kita. Mendorong membersihkan yang kotor-kotor sampai kita dituntun. Ya, kayak betul kan nuntun kemana memimpin ke betul kebenaran. Ini Yohanes 19 seperti itu. Yang penting di sini, tadi pertanyaan Pak Bambang itu saya tegasannya. Jadi saudara, yang penting itu firman Tuhan, saudara harus tahu dasar kebenarannya dari kitab suci. Ya, kalau saya bilang dari pendeta, dari saya itu saudara nomor 3 deh. Ya, saudara serius setiap hari dengan firman Tuhan, baca urut begitu ya. Taruh Kudus dijelaskan. Nanti ada yang belum jelas nanti dengan pendeta atau dengan siapa, dengan khotbah, dengan apa, bisa dijelaskan lagi. Tapi yang penting ini, percaya kepada Yesus harus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Sehingga kita menemukan kebenaran demi kebenaran. Kalau kebenaran, tidak ada kata ini keras, ini enak, tidak ada. Semua kebenaran. Tadi Pak Sanu ngomong apa? Perkataanmu itu hidup. Kalau itu kebenaran, itu hidup. Jadi semua tadi bahasa Indonesia dan sebagainya, Anda harus ngerti betul kitab suci ngomong apa. Jadi biasakan ketika belajar PSK begini, lalu dengan khotbah di gereja di hari Minggu, Anda pulang sore atau malam yang cepat-cepat dibuka lagi yang Anda dengar barusan. Ya. Hari itu kalau bisa, jangan lewat hari ini. Jadi masih ada hangat, Anda baca lagi dan kembali. Nanti Anda akan ngerti. Akan lebih dalam. Jadi maaf, misalnya saya atau pendeta lain ngomongnya agak sedikit ada bumbunya, saudara kan selektif dengan Roh Kudus. Ini bukan kebenaran. Jadi setiap ada dan saya tidak hanya iya dan amin oleh karena yang disampaikan hamba Tuhan di depan pendeta atau Romo atau siapa atau pastor. Tiap kali pulang Anda dengan catatin belajar kembali. Kalau bisa hari itu. Kalau besok sudah malam mungkin ya enggak lah besok lah ya. Renungkan lagi. Kita Roh Kudus. Jadi saudara bisa dapat remanya pribadi yang akan beda-beda. Yang kedua saudara akan betul-betul jadi kebenaran karena Roh Kudus akan buka saudara seperti yang dia inginkan. Memimpin dalam seluruh kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang akan menjadi mata air yang akan terus mengalir. Aliran air hidup. Kehidupan itu yang kematian yang nggak bisa angin yang melawan itu akan dihidupkan kembali. Diberi air hidup. Kebenaran itu saudara. Nah orang Kristen hari ini hanya yes amin. Tapi sebenarnya saya bukan menghakimi. Kalau Anda nggak ngecek seperti itu, nanti mungkin kebenarannya hanya separuh mungkin.
Ya apalagi orang yang suka guyon-guyon ya, yang baca kitabnya ayatnya nggak banyak, yang satu ayat tapi korban yang lainnya ngomong sendiri, itu buat saya agak hati-hati ya. Hati-hatinya bukan takut sih, sudah ngerti ya, lagi renungan lagi, kalau dia ngambil satu ayat, Anda harus pulang rumah baca satu perikopnya minimal. Syukur satu pasalnya. Anda kan ngerti ini konteksnya apa sih? Misalnya ya, satu pendeta beberapa lalu khotbah begini. Dia khotbah, kemudian dia singkat dari ini. Saya ini tidak mau banyak, lebih baik, ada ayat firman Tuhan kan, lebih baik 5 kata yang saudara mengerti daripada beribu-ribu kata. Dia mau begitu. Tapi dia mau begitu, orang saya tuh gitu. Cari, ketemu di Korintus. Jadi yang betul akhirnya bilang begini, lebih baik bicara 5 kata yang dimengerti daripada banyak kata dalam bahasa roh. Nah, ini ada bahasa rohnya. Kan? Begitu. Apalagi satu saat saya pas ke gereja teman ya, gereja teman itu. Ya. Ke gereja teman, ada pendetanya yang khotbah. Pokoknya kalau ngetil satu ayat, saya tahu itu enggak benar. Saya otomatis punya terus apa? Wah, ngawur. Sampai saya dengar. Apa Pak? Dan teman saya juga. Oh enggak. Nah gitu-gitu, Anda hati-hati ya. Kalau Anda sudah mengerti kebenaran ya, aliran air hidup itu akan nyari gitu. Set nggak benar. Yang paling gampang saya ya. Yuk kita lihat sport air ini ya, misalnya ya. Anda ke rumah 8. Sekali orang kutip. Misalnya ini, seringkali Anda kalau nggak hati-hati, bahaya itu. Roma 8. Ayat yang seringkali diambil orang, tapi dibaca sebagian. Nah, ayat 17 misalnya. Ini contoh yang seringkali dipotong kayak ini. Saya ketemunya enggak sama 1-2 pendeta, sering. Dan orang yang amin katanya. Roma 17 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Titik mereka ngomongnya. Masuk amin. Nah ini bawahnya nggak dibaca. Yaitu, harusnya ada yaitunya, penting yaitu. Jika kita menderita bersama-sama dengan dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Ini saya beberapa kali dengar tidak dibaca. Itu Anda dan saya kalau tidak ngerti kebenaran, ya, sesuai kitab suci, sehingga nggak muncul air itu mengalir, menyeleksi itu, menyaring itu. Teriaknya amin berarti. Maksud saya sampai selesai pun harusnya juga amin kan. Menderita pun juga amin. Karena aku juga dipermuliakan. Penderitaan sekarang tidak ada sebandingnya dengan sebab ini 18 lah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi bahasa Asia pada zaman sekarang ini waktunya pendek dibanding kekekalan, misalnya begitu. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira gitu saya pasal 7 itu kita mau belajar ditekankan kembali, ya. Percaya sesuai kitab suci ngomong apa. Kata demi kata itu terlalu penting buat saya. Saudara juga harus penting lah, teman saya, maksud saya. Nah, kalau kita belajar ngerti kitab suci, renungan pelan-pelan, baca nikmati, kita akan ngerti betul. Oh, ini motong ayat ini. Oh, yang ini ngambilnya keliru ini. Oh, banyak sekali. Karena hari-hari terakhir itu banyak apa? Banyak nabi palsu. Kita lihat yang kita baca Wahyu 2-3 kan itu. Dan gereja ada ajaran Bileam, Isabel. Pengikutnya banyak. Bayangkan. Karena yang ngomong siapa? Pimpinannya. Ya, saudara, itu pesan saya kaitan dengan pasal 7-nya. Percaya kepada Yesus, memang hidup itu sesuai kitab suci.
Saya ngajar begini saudara, nanti selesai atau malam ini ada kau penasaran langsung ayat-ayatnya dicatati, dengar lagi. Jadi yang penting saudara catat ayatnya itu penting. Ya, berita mau awal ayat itu. Nah ayat itu nanti saudara lihat lagi di rumah, di rumah Anda, ya waktu yang sedang sedikit, lihat lagi, Anda bacanya minimal 1 perikop. Itu yang saya tadi seperti ngomong Ibad dan anggur yang baru itu seringkali orang umum enggak, itu konteksnya yang tetap orang Yahudi. Kayak ngerti Taurat, ya puasa sudah ngerti betul, tapi diajar puasa yang lebih sempurna, enggak bisa. Nah, baru dulu harusnya kantongnya diperbarui dulu. Baik, terima kasih. Ya, saya harap ini sahabat yang setia ya, terus maju. Kita doa terus setiap Kamis ya. Ya, kita diberi hati saking gak usah nafal. Oke. Baik, mari kita akhiri. Saya minta Pak Bambang yang masih kencang suaranya berdoa, Pak. Bersyukur, Pak. Ya. Yuk teman-teman kita berdoa ya. Pak di surga, ucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh kumpul lagi, diajar lewat Pak Ondarka. Banyak hal yang kami mesti belajar Tuhan. Perbesar kapasitas kami Tuhan. Berikan kami pemahaman yang baru, hikmat yang lebih lagi Bapak, sehingga kami mengerti semua rahasia firman Tuhan. Tapi bukan cuma kami belajar, kami nggak mau jadi sekedar seperti Nikodemus Tuhan, tapi kami mau jadi pelaku firman. Kami mau jadi orang yang atau pribadi yang punya dampak buat sekitar kami. Dengan segala apa yang kami punya, Bapak. Kalau kami tidak punya cukup uang, ya kami bisa pakai hidup kami, sikap kami, omong kami. Tuhan pakai kami sehingga kami bukan jadi pribadi yang cuma menyimpan pengajaran Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku, menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan buat orang-orang, buat lingkungan kami. Bapak mengucap syukur, Tuhan terima kasih, berdoa untuk Pak Ondarka, Tuhan berkati Pak Ondarka dengan pelayanannya, keluarganya, istrinya, Bu Cahyani juga Tuhan berkati, Tuhan memulihkan kondisi Bu Cahyani terus Tuhan sampai jadi lebih baik. Juga Pak Ondarka dengan segala keterbatasan fisik atau penyakit, sehingga terus boleh Pak Ondarka melayani Engkau. Juga teman-teman yang lain Tuhan, Bu Tabita, Pak Antio, Andi, Pak Budi, Steve, Tuhan memberkati semua. Pekerjaan, rumah tangga, istri, anak-anak, masing-masing dari anak-anak kami Tuhan, bisnis usaha kami, pelayanan kami. Bapak mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan ketemu lagi minggu depan. Sekali lagi kami boleh belajar Tuhan. Kami bukan menjadi pendengar, kami bukan menjadi orang yang pandai firman atau yang ngerti firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan melalui hidup kami. Bapak mengucap syukur, Yesus terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, nama Musa berdoa dan mengucap syukur, haleluya Tuhan. Amin.